تفتحن القسطنطينية فلني عمل أميرها ولني عمل جيش ذلك الجيش. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah saksikan bersama video tadi ya, yang menunjukkan betapa hebatnya seorang pahlawan mujahid muslim ya. Siapa sih yang gak kenal sama dia ya. Seorang pemuda yang mewujudkan nubuah Nabi Muhammad SAW 800 tahun sebelumnya. Seorang pemuda yang memiliki visi dan ambisi yang kuat karena merujuk pada bisyarah Nabi. Seorang pemuda yang memiliki karakteristik iman serta intelektual yang tinggi ya. Seorang pemuda yang dinilai oleh sebagian orang adalah orang yang nekat, tapi dinilai oleh sebagian orang banyak lainnya adalah pemimpin yang tangguh dan kuat. Ya, siapa lagi kalau bukan Muhammad Al-Fatih. Muhammad II lahir layaknya anak pembesar kerajaan lainnya. Ia adalah keturunan dari dinasti Utsmaniyah yang ke-7. Muhammad Al-Fatih lahir pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi atau bertepatan dengan 27 Rajab 833, ada yang mengatakan 35 Hijriah. Muhammad Al-Fatih lahir layaknya anak kecil biasa yang bandel, nakal, rewel, susah diatur. Nah, maka dari itu sejak kecil bapaknya itu berpikir keras bagaimana cara mendidik anaknya yang akan meneruskan estafet kepemimpinannya supaya menjadi seorang pangeran yang kuat, tangguh, intelektual yang tinggi, wawasannya luas, serta adil. Karena kenapa? Karena dua kakaknya sudah mendahulinya atau sudah meninggal terlebih dahulu. Maka dari itu Muhammad si kecil inilah satu-satunya harapan untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Maka dari itu bapaknya menitipkan pada dua guru besar, yaitu Syekh A'aq Syamsuddin dan Syekh Ahmad Al-Qur'ani, untuk mendidik, membina, membentuk Muhammad II supaya menjadi apa yang diinginkan bapaknya dan bisa meneruskan estafet kepemimpinan. Dan bapaknya juga Sultan Murad II memberikan wewenang penuh terhadap kedua syekh tersebut untuk mendidik Al-Fatih. Kalau misalnya tidak nurut, maka pukul saja nggak apa-apa, itu kata bapaknya. Pada suatu hari, Syekh Ahmad Al-Qur'ani bertemu dengan Muhammad Al-Fatih. Syekh Ahmad Al-Qur'ani berbicara kepada Muhammad Al-Fatih bahwasanya aku dikirim oleh bapakmu untuk memberikan pelajaran kepadamu dan memukulmu jikalau kau tidak menuruti apa kataku. Lah sontak Muhammad Al-Fatih yang biasa tidak digituin ketawa. Berani kau memukulku gitu kan, kata Muhammad Al-Fatih ya, versi saya. Tiba-tiba Syekh Ahmad Al-Qur'ani memukul Muhammad Al-Fatih, Muhammad si kecil. Pada saat itu sontak Muhammad Al-Fatih kaget karena pertama kali ia mendapatkan pukulan selama hidupnya ya. Dengan pukulan tersebut merubah segalanya ya. Yang asalnya dia malas-malesan, sekarang dia rajin untuk belajar. Yang asalnya dia tidak patuh terhadap gurunya, sekarang ia sangat patuh terhadap gurunya. Pokoknya berubah banget semenjak mendapatkan pukulan pertama kali oleh Syekh A'aq Syamsuddin. Syekh A'aq Syamsuddin selalu menanamkan dalam dirinya adalah tauhidan, keimanan, cara beribadah dengan baik ya.
sehingga Muhammad Al-Fatih tidak pernah ketinggalan qiyamul lailnya, sedekahnya, salat sunnahnya, puasa sunnahnya, tahajudnya. Muhammad Al-Fatih selalu menjalankan. Dan yang paling penting adalah Syekh A. Syamsuddin selalu menanamkan kepada Muhammad Al-Fatih dan selalu menceritakan tentang pendahulu-pendahulunya, seperti Abu Musa Al-Ansori yang pernah menyerang Konstantinopel tapi gagal, Harun Ar-Rasyid yang pernah juga menyerang Konstantinopel tapi gagal, ya Salahuddin Al-Ayyubi pendahulunya yang selalu berjihad dan menaklukkan Al-Quds. Termasuk Muhammad II selalu diceritakan tentang hadis penaklukan Konstantinopel, bahwasanya yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Alhasil apa? Muhammad Al-Fatih terbakar jiwa jihadnya sehingga ia selalu belajar dengan sungguh-sungguh, menguasai 6 bahasa, menghafal Quran, dan akhirnya ketika umur 20 tahun ia diangkat menjadi sultan. Kalau nggak salah 20 atau 21 tahun, menggantikan bapaknya karena bapaknya wafat pada saat itu. Dengan usia yang sangat muda, tanggung jawabnya yang sangat besar, yang Muhammad II harus memimpin. Dan hebatnya, pertama kali kebijakan yang ia buat adalah bagaimana cara menaklukkan Konstantinopel. Muhammad II, Muhammad Al-Fatih. Dan akhirnya alhasil 1 tahun kemudian Konstantinopel bisa ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dengan 250.000 tentara. Masya Allah. Setelah membuka gerbang Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mulai berjihad ke sana kemari dengan pasukannya. Masa pemerintahan Al-Fatih cukup panjang. Setelah ia menjadi sultan pada umur 20 atau 21 tahun hingga ia berumur 51 tahun, kisaran 30 tahun ia menjabat sebagai khalifah. Ya, masa cukup panjang untuk seorang khalifah memimpin suatu dinasti. Ketika umur ia 51 tahun, kondisi yang tidak memungkinkan lagi, kesehatan yang selalu terkikis oleh penyakit-penyakit, akhirnya pada tanggal 3 Mei 1486 Masehi atau bertepatan dengan 3 Rabiul Awal 4 Rabiul Awal 886 Masehi, suatu hari Muhammad Al-Fatih berjihad dengan pasukannya dan meninggalkan kota Istanbul. Tapi dengan penyakitnya yang dia punya, penyakitnya sudah kritis, Muhammad Al-Fatih meninggal pada saat perjalanan. Teman-teman, itulah biografi singkat ya, masih singkat seputar kehidupan Muhammad Al-Fatih, Muhammad bin Murad II, yang dimana semoga keteladanan beliau menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya supaya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman semua, kalau mau baca-baca buku tentang Muhammad Al-Fatih, boleh beli di toko-toko manapun ya, Muhammad Al-Fatih karangan Ustadz Felix Siau, ataupun buku ini rekomendasi nih, 9 Jenderal Muslim terhebat sepanjang sejarah karya Muhammad Yusuf bin Abdurrahman. Di sini ada 9 jenderal termasuk Muhammad Al-Fatih di bagian terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Insyaallah video selanjutnya kita akan bahas lagi tentang Al-Fatih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.